tujuannya adalah persiapan setiap kali mau perjalanan. Setidaknya kita ngecek beberapa komponen mesin. Yang paling sering adalah bagian pada radiator, itu paling sering. Tapi karena ini sudah 2 bulan saya belum melakukan pengecekan, maka tadi saya membersihkan komponen busi sama ngecek karburator, kemudian juga untuk delco itu sudah saya cek dengan harapan perjalanan ini adalah perjalanan ke rumah adik saya. Kira-kira nanti bisa sampai dengan baik apa tidak, tapi harapan kita adalah bisa sampai dengan selamat sesuai dengan harapan ketika kita tadi berangkat dari rumah ya. Kemudian kalau saya kok nyervis sepeda motor atau mobil, itu semata-mata tujuannya adalah saya sebagai guru madrasah itu seringkali mendapatkan hal yang kurang enak dari masyarakat. Jadi masyarakat itu memandang rendah bahwa guru madrasah itu misalnya ya paling cuma ngaji dan sebagainya, tapi sebetulnya itu anggapan yang keliru. Madrasah punya banyak kemampuan dan itu bisa dibuktikan ya. Paling tidak ini sebagai salah satu, walaupun sebetulnya banyak yang sudah saya coba untuk realisasikan ya, seperti membuat apa kaitannya dengan teknologi tepat guna dan sebagainya sudah saya lakukan. Tapi ini kaitannya dengan mobil, saya sudah pernah beberapa kali ya paling tidak megang mobil untuk yang baru dan yang lama itu. Bagi saya sama saja. Kalau yang lama ya resikonya di bagian injeksinya. Kita terang aja kita tidak bisa untuk melakukan tune up kalau tidak dibantu dengan komputerisasi. Tapi kalau model lama kayak mobil ini ya, saya dulu pernah pegang Nissan, Datsun, kemudian Mitsubishi Kuda, Luxio dan sebagainya hampir sama. Tapi kalau mobil ini mobil lama ya, kalau ini masih pakai platina ya paling setel ke platinanya. Tapi kalau sudah pakai CDI ya kita cek pada bagian delco. Ingat tadi sudah saya katakan kalau delco itu nyetelnya ya kalau di espas itu kalau didorong ke depan itu berarti tenaganya besar ya. Tenaganya besar untuk delco loh ya, itu tenaganya besar, tetapi untuk penghidupannya susah. Itu harus diketahui ini komunitas zebra espas ini mudah-mudahan tahu. Tapi kalau ditarik ke arah tubuh kita atau ditarik ke belakang untuk delco, itu hidupnya mudah ya, tenaganya ya mungkin agak besar, tetapi ngelitik di mesin itu kelemahannya. Maka harus pinter-pinter kita untuk memasang delco dan juga untuk menyetel delco itu harus pinter-pinternya kita ya. Kemudian untuk karburator ya, saya kira keluhan kita banyak orang-orang yang mengatakan espas itu overhead dan sebagainya ketika di perjalanan. Saya belum pernah ngalamin itu ya, kebetulan. Intinya setelan di karburator itu juga harus diperhatikan. Kalau overhead, setelan di karburator salah, dampaknya yaitu ya overhead itu pasti terjadi. Dan lebih daripada itu, karburator dan radiator dipastikan normal. Banyak pipa kecil yang menghubungkan ke radiator, itu harus dicek itu setiap saat. Kalaupun dikuras, ya radiator dikuras, ya harus kita arahkan ke air yang dimasukkan ke radiator. Radiatornya tutup pembukanya kita buka, kemudian saat tutup pembukanya kita buka, kemudian terakhir kita sambil isi air, hidupkan mesin gas terus sampai airnya panas. Nah, itu cara menguras radiator ya. Saya kira demikian. Kita off dulu di sini karena anak saya minta diberikan poin.
sampai di tanjakan Peguyangan flyover ini, tanjakan fenomenal ya, yang banyak kejadian di flyover ini ya, dan mengkaitkannya dengan hal-hal yang sifatnya misteri. Ini mohon maaf, saya tidak pakai AC karena keluarga saya itu malas pakai AC, dan kalau pakai AC lebih cenderung mereka itu mabuk ya. Ini di flyover ini sekali lagi banyak hal yang berkaitan dengan hal mistis. Tapi kalau saya lihat dari struktur jalannya, memang banyak jalan yang bergelombang, ditambah tanjakannya juga luar biasa menanjak ya, walaupun sudah diluruskan dan dikeluhkan oleh masyarakat karena banyaknya kecelakaan. Padahal sebelum dibuat flyover juga sudah banyak kecelakaan, diawali dari mungkin tahun 91 itu di Kusuma, kecelakaan di rel kereta api yang menewaskan sekitar 14 penumpangnya itu. Kemudian habis itu beruntun banyak kecelakaan ya, dan ditambah setelah flyover ini dibangun dengan tanjakan yang lebih ekstrim, itu ternyata para sopir kurang hati-hati umumnya. Saya yakin kurang hati-hati dan kurang pengecekan, dan mereka belum tahu medan itu, sehingga ketika mereka masuk ke area flyover dan tiba-tiba remnya tidak berfungsi, mereka lebih banyak cenderung untuk masuk ke jalur kota, padahal jalur kota itu jalur rame, dan itu lebih banyak menimbulkan korban jika terjadi malfungsi pada rem. Maka ini sekaligus juga sebagai gambaran agar pengemudi hati-hati. Yang kedua, cek kendaraan, karena memang untuk lingkup flyover Peguyangan banyak hal yang dikeluhkan oleh pengemudi dan juga masyarakat. Sekali lagi hati-hati, saya pikir seperti itu. Ini sudah mau masuk ke STB Peguyangan karena banyak keluar di Espas. Katanya kalau diisi bensin, setelah diisi bensin starter susah. Kita cek ya, apa kita susah apa tidak untuk dilakukan starter setelah diisi bensin. Kita cek nanti ya. A few minutes later. Ya, ini tadi sudah ngisi Pertalite ya. Saya starter itu cuma satu kali langsung jreng, nggak ada masalah ya, karena di beberapa FB atau beberapa sosial media yang saya baca, banyak yang mengeluhkan tentang katanya Espas itu susah di starter saat mengisi bensin. Ternyata juga tidak seperti itu ya, ternyata mudah. Ini saya isi 100.000 ya, karena enggak tahu di Bumayu ini lucu. Kalau saya biasanya perjalanan Espas dari Bumayu ke Cilacap paling 50.000 cukup, tapi Bumayu itu Pertalite itu mencarinya susah. Nggak tahu ada penyebabnya apa, karena mungkin mereka para distributornya berbisnis ria dengan ini, atau pom bensinnya yang punya ya. Pom bensinnya yang orang pemiliknya yang mungkin sengaja dibuat sebagai unsur bisnis dan sebagainya. Jadi Pertalite di Bumayu itu susah. Kalau nggak percaya silahkan tanyakan kepada mereka-mereka yang warga Bumayu itu ya. Maka saya isi dengan 100.000, padahal itu kalau untuk Espas Cilacap Bumayu bolak-balik paling 50.000 cukup. Ingat, Espas itu irit ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, kita mau nyampe ke Haji Barang nih, Kuncen, perbatasan dengan Haji Barang ya. Di sini kita masih pakai mobil sejuta umat Espas ya, yang katanya perawatan susah tapi ngantuk. Paling ya karena mobilnya cukup luas ya, gelar kasur ya kan, tinggal turun kemudian nanti sampai tujuan baru bangun. Itu seperti itu ya. Saya kira demikian. Kita nanti
sampai ke mana nanti kita review lagi. Kita sekarang sudah sampai ke Cikakak, Mas. Di sini ada area wisata yang cukup baik kalau kita kunjungi, karena katanya dulu peninggalan dari santrinya Sunan. Ini namanya Masjid Saka Tunggal, walaupun tempatnya tidak jauh dari sini, tapi kita memang tidak punya tujuan untuk ke situ. Tapi di area itu banyak hal yang bisa kita pelajari, antaranya adalah tapa bisu sama banyaknya monyet yang berkeliaran di situ. Jadi ini daerahnya kalau mau ke Saka Tunggal ini dari sini sana itu. Nah, itu Masjid Saka Tunggal ya. Itu dari dulu cukup bagus kalau kita jadikan sebagai objek wisata religi ya. Karena di sana ada makamnya seorang waliullah lah ya, dan itu bisa kita jadikan sebagai pendidikan buat kita bahwa ternyata perjuangan dari para penyebar agama Islam di Indonesia pada zaman dulu itu sampai ke pelosok-pelosok seperti itu ya, kita hargai dengan doa untuk saat ini supaya bisa tenang dan kita sebagai penerusnya tetap istiqomah dengan ajaran Islamnya. Saya kira demikian ya. Ya, kita sudah sampai ke Terminal Wangon ini. Terminal Wangon ini ada jalan lingkar terminal ya. Yang ke kanan itu area ke Ciamis, kemudian Tasikmalaya, Sukabumi, Bandung, dan sebagainya. Dan kalau ke kiri itu arah ke Kebumen, Purworejo, Jogja, dan sebagainya ya. Itu untuk lingkar Terminal Wangon ya. Walaupun nanti di depan sana itu ada perempatan lampu merah, itu jalur langsung ya, jalur langsung menuju ke Jawa Barat dan Jawa Timur ya. Sama, sebetulnya sama, nanti ketemunya juga di situ ya. Tapi kalau orang yang berasal dari jalur tengah itu dari Tegal, Brebes, kemudian Tonjong, Bayung, dan sebagainya, itu namanya jalur tengah ya. Sampai ke Cibarang tadi itu jalur tengah, itu biasanya untuk ke wilayah Jogja atau ke wilayah Tasikmalaya ya lewat jalur lingkar terminal ya. Tapi kalau jalur selatan itu berarti ya dari Ciamis langsung ke arah Jogja itu lewatnya jalur selatan, tidak lewat jalur lingkar terminal ya. Nah, nantinya kalau jalur selatan dan jalur tengah ini terhubung dengan tol, maka diperkirakan jumlah pemakai jalan umum menjadi menurun dan jalur tol menjadi ramai ya. Kalau jalur tengah itu dulu pernah saya kritik ketika jembatan Comal ambruk itu saya kritik melalui surat kabar karena konstruksi jalan belum siap untuk dilalui kendaraan besar seperti itu. Tapi memang kondisinya mungkin terpaksa sehingga banyak jalan yang rusak, dan selama perbaikan jembatan Comal itu kan banyak sekali korban kecelakaan ya. Jalur lingkar Bumayu ada kecelakaan, jalur setelah waktu itu belum ada flyover ya, jalur Paguyangan Aji Barang, walaupun posisi macet ternyata banyak kecelakaan, banyak yang terlindas truk ya. Karena truk itu banyak yang nggak ngerti medan, sehingga tanjakan dikiranya sepele, tapi begitu macet
truknya mundur, di belakangnya nggak tahu bahwa itu kendaraan besar yang sedang remnya bolong atau remnya tidak berfungsi, sehingga terlindas oleh truk itu dan meninggal dunia. Rata-rata seperti itu ya. Di jalan besar Bumayu juga seperti itu. Konjong juga kecelakaan. Itu dulu waktu jembatan Comal diperbaiki banyak kasus ya. Maka sekarang jalan sudah diperlebar ya, saya kira kita cukup apresiasi lah terhadap pemerintah. Saya kira demikian. Kita sudah sampai Tripik, di wilayah Tripik Cilacap ini. Yang paling saya senangi ya ini ladang golep, lahan golep. Ini luas, padang rumputnya dan hijau. Ada taman teratainya di sini dulu itu. Dulu banyak teratainya nih. Bagus itu kalau dilihat. Cuman nggak tahu sekarang mungkin habis ada perombakan atau ada pembaruan, ternyata teratainya nggak ada. Mungkin kayak nggak tahu Banyumas punya apa tidak, tapi yang punya lahan golf yang sudah saya lihat, ya Cilacap ini. Yang kabupaten yang lain seperti Banyumas, terus apa lagi saya belum tahu punya apa enggak ada. Dan sini juga berbatasan ya dengan Bandara Tunggul Wulung, makanya di sini disebut sebagai Desa Tunggul Wulung. Nah ini bandaranya Tunggul Wulung. Kalau bandara internasional atau bandara besar yang nanti dibuat di Purbalingga, ya mungkin duluan ini, duluan Cilacap. Nah, ternyata Cilacap itu semenjak dulu sudah punya apa, bandara ya. Ya mungkin karena di sini ada Nusa Kambangan ya. Mungkin, tapi ya nggak tahu. Tapi yang jelas saya memandangnya itu ya. Kemudian di Cilacap ini juga ada beberapa wilayah industri, kawasan industri yang cukup besar ya. Sehingga mungkin karena memang kawasan industri dan sebagainya, maka dibuatlah bandara. Saya kira seperti